Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Geri Alfani. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah 2018, kelas Palembang. Hari ini saya akan menampilkan hasil presentasi saya yang berjudul jenis dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Yang mana tema tersebut berasal dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah media dan sumber belajar sejarah. Dan untuk itu saya membaginya menjadi 3 tahap penjelasan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis media pembelajaran, lalu yang kedua karakteristik media pembelajaran, lalu yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah media visual, yang mana media visual merupakan salah satu media pembelajaran yang berfokus pada indera penglihatan. Jadi pengalaman belajar pada siswa itu juga tingkat kesuksesannya melihat dari kekuatan indera penglihatan siswa. Jadi pengalaman siswa dalam pembelajaran visual ini dari indera penglihatan mereka tersebut. Nah, untuk contoh media cetaknya seperti buku, peta, poster, dan juga modul. Nah, untuk contoh yang lainnya yang berbentuk model dan prototipe seperti globe bumi dan juga alam sekitar yang dapat dijadikan media pembelajaran juga pastinya. Lalu yang kedua adalah media audio, yang dimana media audio ini merupakan salah satu media pembelajaran yang berfokus pada indera pendengaran, yang dimana indera pendengaran ini dijadikan sebagai media pembelajaran bagi siswa, sehingga siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran menggunakan indera pendengaran mereka, dan juga indera pendengaran tersebut hanya dapat memanipulasi suara semata, dan juga dapat menghasilkan verbal dan non verbal, yang dimana untuk yang verbal itu salah satu contohnya seperti bahasa lisan, dan juga untuk yang non verbal itu biasanya seperti bunyi-bunyian atau tiruan bunyi atau musik. Nah, untuk secara umum contoh dari media audio ini seperti CD player, radio, dan juga tape recorder. Lalu yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media campuran dari media sebelumnya, yang dimana media audiovisual ini menggunakan indera penglihatan dan pendengaran, dan juga dianggap jauh lebih baik daripada media sebelumnya. Dan juga media audiovisual ini merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan dengan sebaik-baiknya juga, yang dimana salah satu contoh dari media ini dapat digunakan di berbagai bidang. Nah, untuk media ini juga mereka mendapatkan verbal dan non-verbal pastinya. Dan juga untuk contoh umumnya dari media audiovisual ini seperti film, video, dan juga program TV. Nah, lalu yang keempat itu adalah multimedia, yang dimana multimedia merupakan jenis media yang menggunakan jenis media dan juga interaksi pembelajaran medianya juga menggunakan dua indera, yaitu indera pendengaran dan penglihatan, yang dimana melalui teks, lalu visual gerak, visual diam, lalu audio, dan juga interaksi media pembelajaran seperti komputer dan teknologi komunikasi dan informasi. Dan juga Meyer menyebutkan bahwa salah satu yang dihasilkan oleh multimedia itu, yang dapat dibilang yang dihasilkan oleh multimedia itu adalah seperti teks dan juga bunyi. Nah, berarti TV dan juga presentase PowerPoint dapat juga yang menghasilkan gerak, bunyi, dan suara, itu dapat juga dikatakan sebagai multimedia. Nah, lalu yang kedua saya akan membahas mengenai karakteristik media pembelajaran. Untuk karakteristik media pembelajaran ini dibagi lagi menjadi 4 sesuai dengan media yang sudah saya sebutkan tadi, jenis media yang saya sebutkan tadi. Yang pertama karakteristik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah karakteristik dari media pembelajaran visual,
yang dimana karakteristik media pembelajaran visual ini untuk karakteristiknya media visual ini tidak diproyeksikan, sehingga salah satu karakteristiknya seperti benda realita atau benda nyata, lalu ada model atau juga bisa disebut dengan benda yang berwujud 3 dimensi, lalu ada media grafis, yaitu salah satu media visual yang berbentuk simbol-simbol visual. Lalu ada foto dan gambar, yaitu yang sering digunakan. Lalu ada sketsa, yaitu media sederhana atau drop hard yang biasanya berfokus pada pokok-pokok yang tidak teliti atau tidak detail maksud saya. Lalu ada sketsa, lalu ada skema maksud saya. Untuk skema itu merupakan salah satu media visual yang berfokus pada terbentuk oleh simbol dan garis. Lalu ada juga dari chart, yang dimana chart merupakan ide pokok atau simbol yang sulit sehingga dapat dipahami atau diresapi oleh murid dengan jauh lebih mudah. Lalu ada grafis, yaitu media yang sederhana yang berfokus oleh garis, bunyi-bunyian, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah karakteristik media audio. Untuk karakteristik media audio ini, contohnya salah satunya adalah seperti radio. Radio merupakan salah satu media elektronik yang baik yang dapat digunakan menjadi media pembelajaran karena dapat memberikan pusat informasi dan jauh lebih efektif maksud saya, dan juga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya karena dia memberikan pusat informasi yang cepat dan juga tepat. Lalu ada kaset audio. Kaset audio yang disebut di sini adalah kaset audio yang menunjang pembelajaran di sekolah atau kaset audio di sekolah, yang dimana jauh lebih murah dan jauh lebih ekonomis, dan juga jauh lebih baik untuk sekolahan karena dapat digunakan juga kaset audio ini. Lalu yang ketiga adalah karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual ini ada media video, ya dimana media video ini dapat digunakan dalam media pembelajaran, dan juga media video ini seperti film, dan juga media video ini sering digunakan dan dibentuk menjadi VCD dalam media pembelajaran. Lalu ada media komputer, yang mana komputer adalah salah satu alat elektronik yang sangat berguna yang menghasilkan bunyi, gerak, garis, dan lain-lain. Untuk media komputer ini dapat menjadi penunjang media pembelajaran yang sangat baik dan juga berkualitas jika dia disambungkan oleh internet, karena dengan dia disambungkan oleh internet dia dapat menjelajahi pusat informasi atau pembelajaran jauh lebih baik. Lalu yang keempat adalah karakteristik dari multimedia. Karakteristik multimedia yang pertama adalah multimedia process production, yang dimana multimedia ini atau karakteristik ini menghasilkan produksi seperti grafik, animation, dan lain-lain, dan merubahnya menjadi seperti video, entertainment, film, suara, dan lain-lain. Lalu karakteristiknya yang kedua dari multimedia ini adalah multimedia communication, yaitu pusat informasi atau media sosial yang besar, yang luas, yang digunakan oleh orang untuk mendapatkan informasi. Lalu yang ketiga, kita langsung ke kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Untuk
Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan media visual. Untuk kelebihannya itu meningkatkan keefektifan. Yang pertamanya meningkatkan keefektifan, lalu yang keduanya meningkatkan pemahaman jauh lebih cepat dan baik, dan juga jauh lebih mudah pastinya. Lalu yang ketiga itu dapat menambah pemahaman bagi siswa dan juga daya ingat yang kuat. Lalu yang keempat dari kelebihannya, media ini dapat memberikan motivasi atau kebaikan bagi peserta didik atau siswa. Nah, untuk itu, untuk kekurangannya dari media visual ini ada 3. Yang pertama itu adalah harus diawasi atau diamani atau diberi pengaman secara hati-hati. Lalu yang keduanya itu pesan dan informasinya seperti media ini terlalu sulit dan panjang. Lalu yang ketiganya itu dia harus memiliki keterpaduan. Nah, lalu untuk yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan media audio. Untuk kelebihan media audio ini adalah jauh lebih mudah untuk mendapatkan perhatian. Lalu yang keduanya itu harganya jauh lebih ekonomis atau murah. Lalu yang ketiga dapat dipindahkan jauh lebih gampang. Lalu yang keempat dapat bebas dalam membagi waktu jika dilakukan dengan sesama atau dengan sesama teman lainnya. Lalu yang kelimanya itu dapat menambah imajinasi pada anak. Lalu yang keenam dapat menambah perspektif aktif pada anak. Dan juga untuk yang terakhir dari kelebihannya itu yang ketujuh dapat meningkatkan minat perhatian pada anak. Untuk kekurangannya adalah dia hanya satu arah. Lalu adanya untuk yang keduanya terintegrasi sehingga guru sulit untuk mengatur. Lalu yang ketiga dari kekurangan media audio ini, setiap guru membuat misalnya jadwal pembelajaran biasanya terjadi permasalahan di sana. Lalu kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual. Untuk kelebihannya dapat memotivasi siswa atau menarik dan dapat memotivasi siswa. Dan juga yang kedua, untuk yang kedua itu menarik perhatian siswa karena adanya variasi yang menarik. Lalu yang ketiga, media ini kelebihannya jauh dianggap lebih baik daripada media sebelumnya karena menggunakan 2 media sekaligus atau campuran tadi. Jadi media ini kelebihannya yang ketiga itu dia dianggap lebih baik daripada media sebelumnya. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama, media ini selalu memusatkan tentang pemahaman atau penguatan materi atau penguasaan materi sehingga tidak terlalu baik jika dipaksakan. Nah, lalu yang keempat itu ada kelebihan dan kekurangan dari media multimedia atau biasa disebut multimedia saja. Nah, untuk kelebihannya itu media multimedia ini untuk kelebihannya yang pertama itu murid dapat mendapat pengalaman belajar menggunakan media-media sebanyak mungkin. Lalu yang kedua, anak tidak merasa bosan karena mendapatkan variasi media dalam pembelajaran mereka. Lalu yang ketiga, untuk masalah belajar mandiri ini sangat diwajibkan karena sangat baik untuk anak belajar mandiri jika menggunakan menggunakan multimedia ini karena dianggap jauh lebih baik jika digunakan untuk mandiri juga. Lalu untuk kekurangannya harganya jauh lebih mahal. Lalu untuk menggunakannya ini, untuk menggunakannya ini dia harus adanya perencanaan terlebih dahulu karena multimedia ini rata-rata harus menggunakan orang yang profesional pastinya. Nah, salah satu contoh media pembelajaran yang sudah saya buat di sini
adalah media presentasi atau media PowerPoint. Saya sudah membuat media PowerPoint. Di sini salah satu contohnya yang dapat saya kasih lihat. Ini salah satu media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu media pembelajaran berbasis PowerPoint yang bertemakan seperti hal yang saya bahas tadi, yaitu bertemakan jenis dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangannya. Saya sudah membuat PowerPoint di sini sebagai contoh dari media pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kesalahan informasi saya mohon maaf dan saya minta ampun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.